Lalu yang termuat pada Syukrihan di SPM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Perkenalkan nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi Regular Plus dengan NIM 2902150103. Di sini saya akan membawakan materi mengenai review liabilitas. Baik, yang pertama yang saya bahas di sini adalah pengertian dari liabilitas itu sendiri. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional yang ada di dalam bisnisnya. Ada pengertian lain dari liabilitas yang sederhana, yaitu suatu kewajiban dihitung sama dengan nilai uang yang kewajiban dibayar oleh perusahaan kepada pihak yang bersangkutan. Yang dimaksud di sini bisa berupa perusahaan, perorangan, koperasi, bank, dan lembaga keuangan yang lainnya. Intinya, jika menurut para catatan akuntansi, liabilitas adalah sebuah hutang, di mana dalam persamaan akuntansi, liabilitas diberi singkatan ALE oleh para akuntan. Di dalam ilmu akuntansi keuangan, liabilitas dianggap sebagai suatu kewajiban entitas yang muncul dari sebuah transaksi atau kejadian di masa lalu. Kewajiban yang dimaksud dijelaskan melalui beberapa karakteristik berikut. Yang pertama itu, kewajiban merupakan segala jenis hutang atau pinjaman dari bank atau perorangan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, selain itu, kewajiban merupakan sebuah tanggung jawab dari pihak lain yang membutuhkan penyelesaian melalui pengiriman aset berupa penyediaan layanan maupun transaksi lain di masa depan dan menghasilkan sebuah manfaat ekonomi. Dan di sini juga dijelaskan mengenai kewajiban merupakan suatu tugas serta tanggung jawab pada pihak terkait, baik meninggalkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali suatu kebijakan guna menghindari penyelesaian. Yang terakhir yaitu kewajiban adalah sebuah peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi menimbulkan tanggung jawab entitas. Di sini ada perbedaan antara liabilitas terbuka. Liabilitas terbuka seringkali dikategorikan sebagai suatu yang sama, namun sebenarnya keduanya sangatlah berbeda. Liabilitas biasanya berbentuk hutang yang dipakai oleh perusahaan untuk mendapatkan aset demi kebutuhan operasional. Contohnya, apabila perusahaan membeli alat-alat untuk produksi yang digunakan dalam pembuatan produk, kemudian pembayarannya dilakukan dengan menggunakan pinjaman, maka transaksi tersebut tergolong ke dalam liabilitas. Sedangkan untuk beban, itu termasuk pembayaran sedang berjalan untuk suatu hal yang tidak ada nilai nyatanya dan dipakai untuk mendapatkan profit atau income. Salah satu contohnya yang bisa dijadikan gambaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar iklan dengan tujuan menarik pelanggan. Selain itu, beban dan juga liabilitas umumnya tercantum pada tempat yang berbeda-beda di laporan keuangan, di mana liabilitas biasanya ditulis dengan neraca keuangan, sementara beban ditulis di laporan laba dan rugi. Jadi di sini ada contoh hasil skripsi dari pengaruh perubahan liabilitas pajakan tanggungan bersih, profilitas, tata kelola perusahaan, kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba di Indonesia. Ini dibuat oleh Muti Resa Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan. Yang pertama kali kita bahas di sini yaitu contoh dari hasil skripsi mengenai liabilitas. Langsung saja kepada liabilitasnya. Untuk mereview hasil dari liabilitasnya. Ini adalah latar belakang. Belakang dari liabilitas. Di sini ada juga rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian. Di sini ada landasan teori mengenai pengertian manajemen laba. Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Except atau SPAC nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Ini ada pergantian CEO, teori sinyal,
Manajemen mempunyai informasi akurat mengenai nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar, sehingga jika manajemen menyampaikan suatu informasi kepada pasar, maka informasi tersebut akan direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal adanya peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Informasi disampaikan manajemen perusahaan tersebut dapat berupa laporan keuangan. Informasi laba yang dilaporkan manajemen merupakan sinyal mengenai laba di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan dapat prediksi atas laba perusahaan yang ada di masa yang akan datang. Ada Faman bagi efisien pasar ke dalam 3 bentuk utama yang berdasarkan informasi berikutnya. Pertama itu ada efisien pasar bentuk lemah, weak form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga di sekuritas tercermin secara penuh. Dan yang kedua di sini ada efisiensi pasar berbentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipubliskan, termasuk informasi yang berada pada laporan keuangan pasar emiten. Efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Baik, kita langsung saja kepada bagian mobilitasnya. Manajerial. Baik, di sini ada pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dari berbagai penelitian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh variabel independen dan dependen adalah sebagai berikut. Pengaruh liabilitas pajak tanggungan bersih yang pertama itu probabilitas tata kelola perusahaan atau diprosikasikan komite audit independen dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, liabilitas pajak tangguh bersih mempunyai T hitungan sama dengan 0,342 di bawah T tabel 1964 yang memiliki signifikan 0,73735 di atas A sama dengan 5%. Maka dapat disimpulkan liabilitas pajak tanggungan bersih tidak terpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan sampai 2013. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya. Miliki Oktorini Indrian Siagian yang menyatakan bahwa liabilitas pajak tanggungan bersih terpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Probabilitas mempunyai hitungan T sama dengan minus 2,359 di bawah T, tabel 1994, dan memiliki signifikan sama dengan 0,6. Lebih kecil daripada A sama dengan 5%, maka disimpulkan bahwa probabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011 dan 2013. Hasil penelitian ini salah satu penelitian sebelumnya memiliki Purwan di 2011 menyatakan bahwa probabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Komite audit independen mempunyai T hitungan 1,112 lebih kecil daripada T sama dengan 2009 dan memiliki signifikan sama dengan 0,276, lebih besar daripada A sama dengan 5%. Maka komite audit independen disimpulkan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan 2013. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya melalui Dwi Windy Hardy 2009 yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Ini ada kesimpulan dari hasil skripsi yang saya bacakan.
Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa liabilitas pajak tanggungan bersih probabilitas tata kelola perusahaan diproyeksikan Komite Audit Independen dan Dewan Komisaris. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013, namun secara bersifat variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Hanya variabel probabilitas dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel liabilitas, pajakan tanggungan bersih, Komite Audit dan Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan kita. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.